Halo teman-teman, sampai jumpa lagi di video saya. Walaupun di masa pandemik, selain bekerja, kita harus wajib beribadah kepada Tuhan ya. Berserah kepada Tuhan walaupun hanya online. Seperti Opung ini tetap setia beribadah, walaupun tidak sanggup berdiri lagi. Pola sadang boy jong beho. Sai tai tiro hanami o lupe ami o tong tong maludu sanami ilang hanami Kamaisian ayat 15 Tolhas di ayat 20 Tajahama bersingkat sore Asa aubi Jadi Kamu sihamu di Tuhan Dalam kamu lagi serutak kata bagian Sesan minusaka Semunudu hatani Tuhan Jehovah Nunga diarsahi Wow Mahidisian akan usah Jalan nunga dilu Jehovah Amin. Terpujilah dan termulialah Tuhan kita yang luar biasa memberikan kasih-Nya kepada kita. Sehingga setiap kita hari ini boleh kembali bersama-sama memiliki kualitas waktu yang indah bersama dengan Tuhan. Sobat Kristus, saya yakin setiap ibu pasti akan berupaya untuk selalu memberikan yang terbaik bagi anaknya. Ia akan melakukan apapun, termasuk memberikan nyawanya bagi anaknya. Ia dapat berkorban atau pada sisi negatifnya bahkan sampai mengorbankan orang lain demi anaknya. Renungan hari ini mengajak kita untuk memeriksa ulang apakah seluruh perilaku yang kita lakukan adalah perbuatan baik ataukah justru memaksa orang lain untuk menerima akibat perbuatan kita. Berkorban atau mengorbankan orang lain, inilah tema perenungan kita hari ini. Yesus mengawali pengajarannya dengan menjelaskan konsep Mesias yang berbeda dari pandangan orang Israel pada umumnya pada masa itu. Di dalam Matius 20 ayat 17-19, ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Yesus menyatakan bahwa Mesias harus menderita. Pernyataan ini berbeda dari pemahaman umum yang dimiliki mereka pada masa itu tentang sosok Mesias. Bagi mereka adalah seorang yang mulia, seorang yang hebat, dihormati, ditinggikan, dan akan menjadi raja dunia yang memimpin mereka.
Firman Tuhan dalam Matius 20 ayat 24 menyatakan kita ada seorang ibu yang mempunyai konsep pemikiran yang sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Itulah yang terlihat dari ibu anak-anak Zebedeus yang meminta agar Yesus memberikan tempat bagi anak-anaknya di kanan dan kiri Yesus ketika Yesus menjadi raja kelak, dan bagaimana Yesus merespon mereka. Yesus mengubah dan meruntuhkan pemahaman para pengikutnya. Mesias datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ia datang bagi orang lain, umat manusia. Yesus mau mengorbankan dirinya, memberikan hidupnya. Dengarkanlah firman Tuhan dari Matius 20 ayat 25 hingga ke-28. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Sobat Kristus, untuk menjadi orang besar, maka pengikut Yesus harus menjadi pelayan dan menjadi hamba satu dengan yang lainnya. Menjadi hamba berarti siap untuk selalu berkorban bagi kepentingan dan kebaikan orang banyak. Mengorbankan orang lain demi diri sendiri memang sangat mudah dilakukan. Sebaliknya memberi diri bagi orang lain amat sulit. Namun itulah panggilan setiap orang yang mengaku diri sebagai murid Kristus, yaitu mengikuti teladan yang sudah dilakukan oleh Yesus bagi orang-orang banyak. Memberi dirinya, mengorbankan hidupnya, agar orang-orang yang percaya kepadanya menerima hidup yang kekal. Marilah kita memeriksa diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang bersedia untuk memberi diri kita bagi kebaikan sesama kita? Ataukah kita justru mengambil hidup orang lain? Kita mengorbankan orang lain demi diri kita sendiri. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti video ini. Semoga Tuhan memberkati semuanya. Salam sehat dan sampai jumpa video berikutnya. Bye-bye.